Nama saya Antonita Famuni, NPM 12190045, semester 7B dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang model perdagangan Heckscher-Ohlin, teori kritik dan perbaikan. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Heckscher tahun 1919 dan Bertil Ohlin tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori HO menemukan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori HO. Teori klasik comparative effect menjelaskan perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam produktif of labor atau faktor dinyatakan antar negara atau Salvatore 2004. Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO dikenal sebagai deportive factor theory. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Ada 5 hipotesis teori HO. Sebelum melakukan kritik terhadap teori HO, di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori HO antara lain. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya padat kapital dan impornya padat kaya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Ada 3 kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori HO. Teori HO merupakan penyempurnaan dari teori perdagangan internasional sebelumnya. Selain itu, sudah dilakukan pengendoran atau pengurangan asumsi, namun masih belum sempurna. Yang pertama, berdasarkan teori HO, perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Yang kedua, faktor yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional dapat terjadi. Yang ketiga, teori HO masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statik atau Siprapati tahun 1991. Kelemahan asumsi teori HO. Untuk memahami kelemahan teori HO dalam menjelaskan perdagangan internasional akan dikemukakan beberapa asumsi yang kuat valid. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi
masalah. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional maupun mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara. Banyak yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Sekian dan terima kasih.